Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih bro? Permisi sebelumnya Om. Maaf mengganggu waktu malamnya. Iya kenapa? Eh, Perkenalkan nama saya Wis Om. Nah, kedatangan aku ke sini, aku mau nanya Om. Di sini dulu ada yang pernah namanya Nelson Matung nggak Om? Ada dulu dulu itu dia presiden kita. Sekarang dia udah gak ada karena kelalaian kita mungkin. Oh, Sebelumnya maaf ya Om. Aku nih adiknya almarhum Om. Nah, jadi sebelumnya almarhum itu sebelum mati aku dititipin pesan. Kalau dia itu punya keluarga yang ada di kota Leventuras Om. Nah, aku mencoba kemarin keliling mencari keluarga itu. Aku belum dapat lokasinya. Nah, aku itu ketemu dengan namanya itu Om Aizen. Katanya itu teman dekatnya abang aku. Nah, jadi aku ketemu dengan Om Aizen, aku dikasih tahu tempatnya dulu di sini, tempat bersinggahan almarhum Nelson, yaitu kakakku sendiri atau abangku. Nah, jadi aku ke sini mau ngasih pesan, mau cerita sedikit juga kalau tentang abangku. Sebelum abangku meninggal, dia itu pesan, dia itu mempunyai teman yang sebelumnya dia dirikan buat Brother MC yang katanya ini atau disebut BBMC ini. Dia punya teman dan dia juga mempunyai suatu keluarga sebelum kalian. Nah, keluarga itu hancur dan mula-mula itu dia selalu diteror sama keluarga sebelumnya sampai dia pernah koma itu 2 kali. Nah, saat itu abangku habis ini katanya habis kumpul sama kalian. Tenang, sebelum dia meninggal di tempat, aku langsung ke sana karena dia masih sempat menelponku dan dia mengasih tahu dia ditin sama keluarga sebelumnya dan dijebak di suatu tempat. Nah, tempat itu sangat jauh di hutan-hutan dan saat itu abangku sudah berceceran darah semua dan dipenuhi oleh timah panas. Dan di saat itu aku sampai abangku udah sekarat dan dia sampaikan tolong kasih tahu kabar dengan anak-anaknya, tidak perlu mencari tahu tentang kenapa dia meninggal atau apa, karena itu udah resiko dia sama keluarga lamanya. Nah, kenapa aku mencari kalian, aku juga mau tahu informasi tentang adik tirinya Nelson Mato, karena yang ku tahu dia mempunyai adik perempuan bernama Nelson ini, bernama Lexa atau siapa yang aku kurang jelas. Saat dia udah sekarat itu namanya kurang jelas. Jadi aku datang sini mau tahu juga informasi tentang abangku, kenapa bisa dia ceroboh kayak gitu Om. Gini aja, kalau lu mau tahu tentang adik Nelson yang perempuan itu, lu tanyanya aja nih cewek yang di samping itu baju hitam itu. Dia katanya ditolong adiknya Nelson dan dia disuruh di sini. Iya, ada apa? Kayak coba jelasin pas lu ketemu sama si Lexa itu. Nah, jadi kok gini, awalnya tuh kok lagi jalan, gak ada kendaraan. Terus didorong lah si Lexa ini. Terus habis itu
aku sempat diajak ke tempat mafia. Aku di situ diam aja sih, tapi terus habis itu aku mau pamit tidur, terus kata dia udah tidur di ini hut abangku aja, si Nelson ya sih gitu, tapi aku belum tahu pasti itu sama siapa. Terus habis itu aku tidur di sini, katanya nggak apa-apa, bilang aja nanti aku adiknya si Nelson gitu kalau ditanya. Aku boleh bertanya sedikit denganmu, Nyonya? Nyonya atau apa panggilanku terhadap dia ini, Om? Panggil aja sih Kea, Kea. Oke. Nah, sebelumnya ini kayak kamu pernah bertemu dengan adik tirinya Nelson. Nah, kamu terakhir ketemu dengan dia di mana? Kalau aku boleh tahu. Terakhir ketemu kok di sini pas aku pamit tidur. Habis itu dia pergi, terus selang beberapa hari dia nggak tampak lagi, soalnya kontaknya juga pun jarang aktif. Baik-baik. Berarti kamu belum tahu lagi kabar terbarunya dia di mana ya? Belum. Baik. Nah, jadi gini ya, mungkin kalau tentang saudara tiriku mungkin sekarang juga lagi menghilang ya. Aku nggak tahu di mana. Gitu. Aku juga mau tahu tentang abangku gimana dia di sini ya. Di sini dia tuh udah gua anggap itu abang gua sendiri. Pas pemakaman hanya ada aku sendirian di sana. Sendirian. Nah, aku mau tahu Om, kenapa bisa ceroboh itu sih abangku bisa dia tanpa ada ngasih tahu kalian, kan kalian sebagai keluarganya, terus kenapa dia itu nggak mau ngasih tahu kalian kalau dia bakal mengad apa meng apa ya namanya itu, menghadapi situasi yang bisa membuat nyawanya hilang, kayak dia menghadapi itu sendiri tanpa mau ngasih tahu kalian. Kenapa dia begitu ya? Karena aku kurang tahu prinsip dia, karena aku juga nggak di kota ini, aku di luar negeri, jadi aku jarang di kota ini dan dia mengurus ini. Soalnya aku di luar negeri juga banyak perusahaan, makanya sekarang aku kedatangan aku ke sini ya apa warisan dia, wasiat dia yang bakal dia kasih bakal aku ngejalani di kota ini. Jadi semua yang aku tinggalkan di luar negeri itu udah ada mengurusnya.